Pandora Papers merupakan laporan yang membocorkan sekitar 12 juta file berupa dokumen, foto, dan email yang mengungkap harta tersembunyi, penggelapan pajak, serta kasus pencucian uang yang melibatkan orang terkaya dan berkuasa di dunia. Laporan tersebut adalah hasil temuan lebih dari 600 jurnalis yang berasal di 117 negara. Menko Luhut Panjaitan disebut sempat menjabat di salah satu perusahaan cangkang atau shell company yang terdaftar di Republik Panama. Jody membenarkan bahwa Menko Luhut sempat menjabat sebagai Direktur Utama atau Ketua Perusahaan pada Petro Capital SA pada tahun 2007 hingga 2010. Petro Capital SA sendiri merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Panama. Luhut Binsar Panjaitan mendirikan kelompok bisnis bernama Toba Bara Sejahtera, yang kemudian berganti nama menjadi TBS Energi Utama. Perusahaan ini masuk di Bursa Efek Indonesia dengan kapitalisasi pasar hanya sebesar 2,6 triliun rupiah. TBS Energi memproduksi minyak kelapa sawit. Perkebunannya ada di 3 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Persis di sebelahnya ada tambang batu bara yang hasilnya diangkut ke pelabuhan ini. TBS Energi mengoperasikan PLTU Subagut 1 di Provinsi Gorontalo dan PLTU Sulut di dekat Manado. Elektrum, perusahaan gabungan dari TBS Energi dan Goto yang dipimpin keponakan Luhut, Pandu Syahrir, sedang membangun pabrik motor listrik seluas 3 hektar di Cikarang. Sampai sekarang, Luhut masih memegang 9% saham TBS Energi lewat PT Toba Sejahtera. Pada tahun 2016, Luhut telah menjual 62% saham di TBS Energi kepada Highland Strategic Holdings yang dimiliki Watiga Trust dari Singapura. Tapi penerima manfaatnya tidak diketahui dengan jelas. Nggak jauh dari tambang Grasberg di Kabupaten Intan Jaya, sebuah perusahaan emas yang masih dalam fase eksplorasi diketahui berafiliasi dengan Luhut. Fakta ini pernah dibongkar oleh seorang advokat dan aktivis HAM Haris Azhar bersama Fatia, koordinator kontras dalam channel YouTube-nya. Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord ya, The Lord. Lord Luhut. Gitu. Okay. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, kan Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lempong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan akses bohong? Garis biru itu adalah harga nikel. Ya, garis hijau adalah harga daripada semua komoditas. Dari saat kita memulai hilirisasi, ya, itu semua harga komoditas cenderung naik. Ya. Tahun 2017 ya? Kita kan mulai dari 2017, 2018 ya. Jadi semua komoditas naik. Ya. Nah kemudian kita masuk ke 2022. Harga komoditas melemah, tapi kemudian secara umum harga komoditas stabil. Ya, sementara harga nikel yang garis biru itu terus turun. Saya mengapresiasi Pak Presiden ya, dan juga beliau sendiri, ya, di mana Pak Presiden memberikan pernyataan serupa di Maret 2023, ya, di mana beliau mengatakan wah ini kelihatannya pembangunan smelter udah kebanyakan, ya, dan perlu direm. Terutama Pak Luhut yang sering bicara ini, kita mau bikin baterai. Tesla itu perusahaan besar. Kita kan cuma earning pajak saja. Di mana strategisnya, di mana vitalnya. Eksploitasi boleh, tapi tidak boleh eksploitatif. Boleh jadi sekarang yang kita dapat minus itu adalah degradation yang very sangat rusak.